Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas satu soal yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Soalnya ini sangat menarik karena kalau kita lihat secara sepintas, soal ini kelihatannya susah. Tapi sebenarnya soal ini penyelesaiannya sederhana sekali, teman-teman. Soalnya adalah nilai mutlak dari nilai mutlak X ditambah 3X kurang dari sama dengan 2. Nah, kalau teman-teman perhatikan di ruas sebelah kiri ini sudah ada nilai mutlak, kemudian diberi nilai mutlak lagi. Ini yang membuat soal ini kelihatan susah. Oke ya, teman-teman. Nah, untuk menyelesaikannya, teman-teman ingat sifat nilai mutlak yang nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, di mana A-nya itu lebih besar atau sama dengan 0, seperti ini. Maka penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan A, X lebih dari sama dengan negatif A. Nah, ini yang kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ini. Tepatnya adalah untuk menghilangkan nilai mutlak yang pertama. Oke, teman-teman perhatikan ya, nilai mutlak yang pertama ini kita akan hilangkan dengan menggunakan sifat yang ini. Berarti jika dan hanya jika nilai mutlak yang pertama akan hilang, oke, yang bersisa adalah nilai mutlak X ditambah 3X ya. Kemudian kurang dari sama dengan A. Untuk kasus soal ini A-nya adalah 2, berarti kurang dari sama dengan 2. Kemudian lebih dari sama dengan negatif A, berarti lebih dari sama dengan negatif 2. Oke ya teman-teman, jadi nilai mutlak yang pertama sudah kita hilangkan dengan menggunakan sifat ini. Berikutnya, di sini kita akan hilangkan nilai mutlak untuk yang X. Caranya sederhana, kita akan gunakan definisi. Teman-teman ingat, definisi nilai mutlak X ini akan bernilai X bila X-nya lebih besar sama dengan 0. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai mutlak X ini akan bernilai negatif X bila X-nya kurang dari 0. Jadi ada dua penyelesaian di sini teman-teman, berdasarkan definisi. Sekarang kita fokus dulu ke penyelesaian yang pertama. Berarti di sini pertidaksamaan ini akan dapat kita tulis menjadi nilai mutlak X-nya kita ganti dengan X. Berarti X ditambah 3X kurang dari sama dengan 2. Kemudian lebih dari sama dengan negatif 2. Oke ya, sampai sini cukup jelas ya teman-teman. Kemudian kita sederhanakan X ditambah 3X, 4X ya. Kurang dari sama dengan 2, lebih dari sama dengan negatif 2. Oke, kita sederhanakan semuanya, kita bagi dengan 4 ya. Kita bagi dengan 4. Maka diperoleh negatif 2/4 ya. Kemudian 4X per 4. Kemudian 2/4. Tandanya tidak mengalami perubahan karena pembaginya adalah bilangan yang positif. Kita sederhanakan, diperoleh negatif 1/2. Kemudian di sini X, di sini 1/2. Tandanya tetap ya, tidak mengalami perubahan. Oke, kalau kita gambarkan berarti nah seperti ini ya. Sebelah kiri negatif 1/2, berarti di sini
lingkarannya penuh, negatif 1/2. Kemudian yang sebelah sini adalah 1/2. Lingkarannya juga penuh, karena ada sama dengannya. Kemudian X-nya itu nilainya kurang dari 1/2, lebih dari negatif 1/2. Berarti yang ini, teman-teman. Nah, ya. Kemudian kita punya syarat di awal, ya. Ketika X-nya lebih besar sama dengan 0, maka nilai mutlak X-nya akan bernilai X. Nah, kita akan iriskan dengan penyelesaian yang ini. Oke, berarti 0 itu ada di sini ya. Nah, di sini adalah titik 0. Lingkarannya atau titiknya penuh karena teman-teman perhatikan di sini. X-nya lebih dari sama dengan 0. Ya. Lebih dari sama dengan 0, maka geraknya ke kanan. Nah, seperti ini. Mana daerah himpunan penyelesaiannya? Yang terasir 2 kali. Nah, yang ini adalah daerah penyelesaiannya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian yang pertama, kemudian kita gambarkan dalam bentuk selang, berarti karena kedua titiknya itu penuh, maka bentuknya seperti ini ya, kiri dan kanannya. Kemudian batas bawahnya adalah 0, yang ini ya. Kemudian batas atasnya adalah 1/2. Oke, selesai untuk himpunan penyelesaian yang pertama. Selanjutnya kita akan selesaikan untuk kasus yang kedua. Bila X-nya kurang dari 0, maka nilai mutlak X sama dengan negatif X. Kita tulis kembali, berarti nilai mutlak X kita tulis menjadi negatif X ya. Kemudian ditambah 3X kurang dari sama dengan 2. Kemudian lebih dari sama dengan negatif 2. Nah, yang ini ya, X-nya kita ganti dengan negatif X. Karena kasus yang kedua, di mana X-nya kurang dari 0. Sekarang kita akan sederhanakan. Negatif X ditambah 3X berarti 2X. Kurang dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita bagi dengan 2. Negatif 2 dibagi 2. 2X dibagi 2. 2 dibagi 2. Tandanya tidak mengalami perubahan karena yang membagi merupakan bilangan positif. Berarti di sini tetap seperti ini. Tinggal kita sederhanakan. Berarti di sini negatif 1. Kemudian di sini X. Kemudian di sini 1. Tandanya tetap ya. Oke teman-teman. Sekarang kita akan gambarkan grafiknya. Oke, di sini titiknya penuh juga karena terdapat sama dengan, berarti di sini negatif 1, di sini 1. Kemudian nilainya X-nya itu kurang dari sama dengan 1, lebih dari negatif 1. Berarti yang ini ya. Nah, selanjutnya kita iriskan dengan syarat awal, yaitu X kurang dari 0. 0 di sini ya, titiknya tidak penuh karena tidak ada sama dengannya. Ini adalah 0. Yang diminta kurang dari 0, berarti geraknya ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, inilah daerah himpunan penyelesaian yang kedua. Berarti kalau kita tulis di sini, himpunan penyelesaian yang kedua itu sama dengan yang sebelah kiri kurungnya siku, yang sebelah kanan kurungnya biasa. Kemudian yang sebelah kiri negatif 1, yang kanan 0. Oke ya teman-teman, ini adalah penyelesaian yang kedua. Sekarang kita akan gabungkan penyelesaian himpunan pertama dan kedua. Berarti himpunan penyelesaian sama dengan himpunan penyelesaian yang pertama kita gabung dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Kita peroleh di sini. Yang pertama batas bawahnya 0, kemudian batas atasnya 1/2. Kemudian kurungnya kedua-duanya adalah kurung siku.
digabung dengan himpunan penyelesaian yang kedua, yang sebelah kiri kurung siku, yang sebelah kanan kurung biasa. Batas bawahnya negatif 1, batas atasnya adalah 0. Oke ya teman-teman. Kemudian kita akan sederhanakan di sini. Di sini untuk himpunan penyelesaian yang pertama, nolnya tercapai. Sedangkan di himpunan yang kedua, nolnya tidak tercapai. Kita gabungkan, berarti yang diambil adalah yang tercapai nolnya. Berarti di sini 0 ini akan hilang. Ya, bukan lagi batas atas untuk himpunan yang kedua dan batas bawah untuk himpunan yang pertama. Jadi batas bawahnya adalah negatif 1, ya, ini. Kemudian batas atasnya adalah 1/2. Oke, ini adalah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang tadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.